Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini, gue mau bahas satu hal yang sering banget kejadian, tapi banyak orang nggak sadar, yaitu tanda-tanda rumah yang dihuni jin. Ingat ya, ini bukan nakut-nakutin, ini buat jadi bahan waspada, supaya kita bisa lebih dekat sama Allah, dan tahu harus bersikap gimana. Oke, kita mulai. Pertama, suasana rumah sering terasa berat dan gak nyaman. Bukan cuma satu orang yang ngerasa, tapi hampir semua yang masuk ke rumah itu bilang, "Kenapa ya? Kok rasanya sumpek, pengap, kayak nggak tenang, padahal rumah bersih, terang, dan rapi." Kedua, sering terdengar suara aneh. Kayak langkah kaki di malam hari, suara barang jatuh, pintu kebuka sendiri, atau suara orang manggil padahal nggak ada siapa-siapa. Yang bikin aneh, kejadiannya berulang, bukan cuma sekali. Ketiga, penghuni rumah gampang emosi dan sering ribut. Hal kecil jadi besar, masalah sepele jadi pertengkaran panjang. Padahal sebelumnya nggak separah itu. Ini sering jadi tanda jin nyaman tinggal di situ karena suasana negatif. Keempat, ibadah di rumah terasa berat, mau sholat jadi males. Baca Al-Quran ngantuk, zikir kepikiran terus. Begitu keluar rumah atau ke masjid, rasanya malah lebih ringan. Kelima, sering mimpi aneh atau mimpi buruk berulang. Mimpi dikejar, mimpi jatuh, mimpi ketindihan, atau mimpi ketemu sosok menyeramkan. Dan yang aneh, bukan satu orang aja, tapi beberapa penghuni rumah ngalamin hal yang mirip. Keenam, barang sering hilang atau pindah sendiri. Barang ditaruh jelas, besoknya nggak ada. Dicari kemana-mana, nggak ketemu. Beberapa hari kemudian, muncul di tempat yang sama. Ketujuh, hewan peliharaan bersikap aneh. Kucing tiba-tiba menatap satu titik kosong, anjing menggonggong ke arah tertentu tanpa sebab, atau hewan kelihatan takut masuk ke ruangan tertentu. Dan yang terakhir, rumah jarang dibacakan doa dan ayat suci. Nggak pernah diperdengarkan Al-Quran, jarang sholat berjamaah, jarang zikir. Kondisi ini bikin rumah jadi tempat yang nyaman buat jin. Tapi ingat guys, solusinya bukan panik, bukan cari dukun, bukan juga main bakar kemenyan, solusinya cuma satu. Kembalikan rumah itu ke Allah. Perbaiki sholat, hidupkan bacaan Al-Quran di rumah. Rutin zikir pagi dan petang, dan kalau perlu, lakukan ruqyah sesuai sunnah. Karena sejatinya, rumah yang diingat Allah nggak akan betah dihuni makhluk selain manusia. Sekarang, gue mau lurusin satu hal penting. Nggak semua kejadian aneh di rumah itu langsung berarti rumah lo dihuni jin. Kadang, itu cuma faktor capek, pikiran, atau kondisi tubuh. Tapi, kalau tanda-tandanya muncul barengan, berulang, dan konsisten, itu baru patut dicurigai. Yang sering terjadi, jin itu bukan datang tiba-tiba. Mereka masuk karena diundang, disadari, atau nggak disadari. Contohnya gimana? Rumah sering dipakai marah-marah, teriakan, umpatan, musik keras sampai lupa waktu, sholat ditinggal. Al-Quran jarang dibuka. Hal-hal kayak gini itu, buat kita mungkin sepele, tapi buat jin, itu undangan terbuka. Ada juga kasus lain, jin tinggal di rumah karena benda tertentu. Entah itu benda warisan, jimat, keris, batu, atau barang yang katanya punya isi. Selama benda itu ada dan dijaga, selama itu juga mereka betah. Makanya, kadang rumah udah dibersihin, direnovasi, dicat ulang. Tapi auranya tetap nggak enak, karena yang perlu dibersihin itu bukan temboknya, tapi isinya. Gue juga mau bilang, satu hal yang jarang dibahas. Jin itu nggak selalu ganggu secara fisik. Mereka lebih sering ganggu pikiran dan perasaan. Bikin lo malas ibadah. Bikin lo overthinking. Bikin lo gampang marah tanpa sebab. Bikin rumah penuh energi negatif. Pelan-pelan, tanpa lo sadari. Dan satu tanda yang paling sering disepelekan. Azan dan ayat Al-Quran. Kayak nggak kuat di rumah itu. Diputar bentar, langsung dimatiin. Baru nyala, tiba-tiba kepikiran hal lain. Atau speaker rusak terus di waktu-waktu tertentu. Kalau ini sering kejadian, jangan dianggap kebetulan. Ingat ya, jin itu takut sama rumah yang hidup dengan ibadah. Bukan rumah mewah, bukan rumah besar, tapi rumah yang ada sholat, doa, dan zikir di dalamnya. Makanya sebelum lo mikir aneh-aneh, coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali rumah ini dipakai sholat berjamaah? Kapan terakhir kali Al-Quran dibaca bareng-bareng? Kapan terakhir kali doa diperdengarkan, bukan cuma diminta pas lagi butuh? Kalau jawabannya jarang, berarti kita tahu harus mulai dari mana. Sekarang gua mau bahas bagian yang paling penting, yaitu kenapa jin betah tinggal di sebuah rumah. Jawabannya sederhana, karena rumah itu kosong penjagaan. Kosong bukan berarti nggak ada orang, tapi kosong dari zikir, kosong dari sholat yang dijaga.
kosong dari doa yang rutin. Rumah kayak gini, ibarat pintu kebuka terus, siapa aja bisa masuk. Dan jin itu makhluk yang oportunis. Begitu nemu tempat nyaman, mereka menetap. Bukan cuma satu, kadang berkelompok. Makanya jangan heran kalau gangguannya beda-beda. Ada yang ganggu lewat mimpi, ada yang lewat emosi, ada yang lewat anak kecil yang tiba-tiba tantrum tanpa sebab. Nah, satu hal yang sering bikin jin makin kuat di rumah itu adalah rasa takut penghuninya sendiri. Begitu lo takut, lo panik, lo cerita ke banyak orang, energi itu justru bikin mereka makin senang karena tujuan mereka tercapai. Bikin manusia lemah dan gak fokus ke Allah. Padahal sebenarnya jin itu nggak sekuat yang kita bayangin. Mereka cuma kuat kalau kita jauh dari Allah. Begitu rumah mulai hidup dengan ibadah, mereka pelan-pelan pergi sendiri. Dan ini penting banget. Jangan pernah ngajak komunikasi jin. Jangan manggil. Jangan nanya. Jangan minta bantuan. Sekali lo buka komunikasi, itu sama aja lo ngasih izin mereka buat lebih masuk. Kalau lo ngerasa rumah udah mulai aneh, yang lo butuhin bukan orang pintar, tapi pembiasaan, ibadah, mulai dari hal paling sederhana. Putar azan di rumah, walaupun cuma dari HP. Baca Al-Baqarah, meski nggak selesai. Sholat tepat waktu, walau sendirian. Zikir pagi dan petang, walau pendek. Karena jin itu paling nggak tahan sama rumah yang disebut nama Allah terus. Dan satu hal terakhir, sebelum gue tutup nanti. Jangan nunggu gangguan parah, baru bertindak. Karena gangguan itu selalu datang bertahap. Halus, pelan, nyaris nggak kerasa. Kalau sekarang cuma nggak nyaman, itu masih peringatan. Jangan tunggu sampai rumah jadi tempat yang bikin lo pengen kabur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Langkah ruqyah rumah yang bisa lo lakuin sendiri. Tenang, ini nggak ribet. Nggak pakai ritual aneh. Nggak pakai bantuan makhluk apapun. Murni pakai ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, luruskan niat. Niatkan di hati. Ya Allah, aku niat membersihkan rumah ini dari gangguan jin dan setan. Dan aku berlindung hanya kepadamu. Kedua, bersihkan rumah dari hal yang dilarang. Buang jimat, buang benda yang diyakini punya isi. Hapus musik atau tontonan yang melalaikan. Kalau masih disimpan, ruqyahnya nggak akan maksimal. Ketiga, ambil air bersih. Blender beberapa daun bidara yang masih hijau. Bisa air galon, bisa air keran. Pegang airnya, lalu baca. Al-Fatihah 1 kali. Ayat kursi 1 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Setiap selesai baca, tiupkan ke air. Boleh lebih nggak Ustadz bacaannya? Boleh. Mau baca 1 kali, 7 kali, atau mungkin mau baca setiap surah 1000 kali juga boleh. Keempat, gunakan air ruqyah itu. Sebagian diminum oleh penghuni rumah. Sebagian dipakai buat mandi. Sebagian lagi dipercikan ke sudut-sudut rumah, terutama kamar tidur, ruang tamu dan pintu masuk. Kelima, bacakan Al-Quran di dalam rumah. Kalau bisa, baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Lakukan berulang-ulang. Bisa dicicil. Kalau belum mampu, putar murotal Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Rasulullah bersabda, rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Keenam, hidupkan sholat berjamaah di rumah. Minimal subuh dan maghrib, walaupun cuma 2 orang. Ini benteng paling kuat. Ketujuh, biasakan zikir pagi dan petang. Ini bukan cuma buat diri lo, tapi juga buat rumah dan seluruh penghuninya. Kedelapan, lakukan secara rutin. Bukan cuma sekali, minimal 3 hari berturut-turut. Lebih bagus lagi kalau jadi kebiasaan. Ingat ya, ruqyah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsistensi dan keikhlasan. Sekarang gue mau ingetin satu hal penting. Kalau setelah ruqyah, lo ngerasa rumah makin tenang, ibadah makin ringan, tidur makin nyenyak, itu tanda rumah mulai bersih. Tapi kalau reaksi muncul, kayak ngantuk berat, pusing, atau emosi naik, jangan takut. Itu tanda gangguan sedang dilawan. Tetap lanjutkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena sejatinya, rumah yang dijaga dengan zikir akan dijaga langsung oleh Allah. Dan sebagai penutup, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, tolong bantu channel ini dengan cara yang simple. Klik tombol like, biar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Klik subscribe, supaya lo nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Tentang ruqyah, mimpi, dan perlindungan diri sesuai syariat. Dan tulis di kolom komentar, apakah lo pernah ngalamin tanda-tanda yang gue sebutin tadi? Cerita lo bisa jadi pelajaran buat yang lain. Ingat, kita nggak pernah sendirian. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.